Pernahkah kamu benar-benar berhenti dari semua kesibukan hidup, lalu duduk dalam diam, tanpa ponsel, tanpa suara siapapun, dan bertanya pada hatimu sendiri, "Kenapa aku masih bertahan, padahal setiap hari aku merasa lelah?" Pernahkah kamu tersenyum di depan banyak orang, tertawa, bercanda, namun ketika malam tiba, ketika dunia menjadi sunyi dan semua topeng dilepas, hatimu terasa kosong, dadamu terasa berat, dan air mata seperti ingin jatuh tanpa alasan yang jelas. Banyak orang hidup di dalam hubungan yang mereka sebut cinta, namun diam-diam mereka sedang berjuang melawan luka yang tidak pernah mereka ceritakan. Banyak orang bertahan, bukan karena bahagia, tetapi karena takut. Takut sendirian, takut kehilangan, takut memulai dari awal. Padahal tidak semua yang kita pertahankan adalah hal yang Allah ridhoi, dan tidak semua yang kita sebut cinta benar-benar datang dari kasih sayang. Karena cinta, jika benar berasal dari Allah, ia menenangkan, ia meneduhkan, ia melapangkan, bukan menyempitkan, bukan menekan, dan bukan memadamkan diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah kehidupan, dimanapun kamu berada saat ini, semoga Allah menghadirkan ketenangan di hatimu, di pikiranmu, dan di setiap langkah hidupmu. Video panjang ini bukan dibuat untuk menghakimi, bukan untuk menyalahkan, dan bukan untuk memojokkan siapapun. Video ini adalah ruang sunyi, tempat kita duduk bersama dan bercermin. Karena seringkali kita terlalu sibuk memahami orang lain, sampai lupa memahami diri sendiri. Para ulama selalu mengingatkan, barang siapa mengenal hatinya, maka ia akan mengenal jalannya. Poin 1. Hubungan yang melahirkan takut, bukan ketenangan. Sahabatku, cinta yang sehat tidak membuat kita tegang. Cinta yang sehat tidak membuat kita selalu waspada. Jika setiap kali berbicara, kamu harus memilih kata dengan takut, jika setiap kali jujur, kamu khawatir disalahkan, dan jika setiap kali berbeda pendapat kamu takut ditinggalkan, maka yang kamu rasakan bukan cinta. Itu adalah rasa terancam. Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan bahwa tanda hati yang sehat adalah rasa aman. Bukan aman karena dikontrol, tetapi aman karena diterima. Jika sebuah hubungan membuatmu selalu cemas, selalu merasa kurang, dan selalu merasa bersalah, maka renungkan perlahan. Apakah ini cinta atau luka yang aku pelihara karena takut sendirian? Poin 2. Kontrol berlebihan yang dibungkus dengan kata sayang. Aku melakukan ini karena aku sayang kamu. Kalimat ini sering terdengar indah, namun cinta bisa berubah menjadi racun jika tidak dibarengi akhlak. Jika atas nama cinta kamu dilarang ini, dibatasi itu, dan dikendalikan hidupmu, maka itu bukan cinta. Itu ketakutan kehilangan yang berubah menjadi penguasaan. Para ulama berkata, cinta sejati tidak menghilangkan kehendak. Ia menemani, bukan menguasai. Karena yang mencintai ingin melihatmu tumbuh, bukan tunduk. Poin 3. Cemburu yang kehilangan hikmah. Cemburu adalah bagian dari fitrah manusia, namun fitrah harus dipandu oleh ilmu. Ketika cemburu berubah menjadi curiga terus-menerus, mengecek tanpa henti, dan menuduh tanpa bukti, maka cinta telah berubah menjadi kegelisahan. Ibnu Qayyim menasihati bahwa cinta yang berlebihan tanpa ilmu akan melahirkan kebutaan hati. Cinta yang sehat percaya, karena percaya adalah bentuk tertinggi dari penghormatan. Poin 4. Merendahkan atas nama bercanda. Sahabatku, tolong dengarkan bagian ini dengan hati. Apakah kamu sering merasa pendapatmu tidak dianggap, merasa dirimu selalu salah, atau merasa dirimu hanya bahan candaan? Jika iya, maka itu bukan candaan, itu perendahan. Rasulullah mengajarkan bahwa cinta sejati mengangkat martabat, bukan menjatuhkan.
Jika bersamanya harga dirimu menurun, maka yang kamu hadapi bukan cinta, melainkan ego. Poin 5. Manipulasi emosional yang dibungkus air mata. Ini bagian yang sering tidak disadari. Bahasa yang seperti, "Aku seperti ini karena kamu. Kalau kamu pergi aku hancur." Atau, "Kamu satu-satunya hidupku." Sekilas terdengar menyentuh, namun sesungguhnya itu adalah jerat. Para ulama mengingatkan bahwa cinta tidak memindahkan tanggung jawab hidup. Cinta tidak membuatmu menanggung luka yang bukan milikmu. Poin 6. Diam yang menyakitkan. Dalam hubungan tidak sehat, masalah tidak dibicarakan, perasaan tidak didengar, dan diam dijadikan hukuman. Padahal diam yang disengaja adalah bentuk kekerasan emosional. Cinta yang sehat mau bicara, meski dengan suara pelan, karena komunikasi adalah napas sebuah hubungan. Poin 7. Kekerasan adalah akhir dari semua pembenaran. Sahabat hikmah kehidupan, jika ada kekerasan dalam bentuk apapun, maka berhentilah menyebutnya cinta. Tidak ada cinta dalam luka yang disengaja. Tidak ada kasih sayang dalam rasa takut. Agama tidak pernah membenarkan ini. Poin 8. Kehilangan diri sendiri, luka paling dalam. Ini ciri terakhir dan paling berbahaya. Kamu tidak lagi mengenal dirimu, tidak tahu apa yang kamu inginkan, tidak tahu apa yang kamu cita-citakan, dan tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Padahal para ulama berkata, cinta sejati mendekatkan manusia pada fitrahnya. Jika sebuah hubungan menjauhkanmu dari dirimu sendiri, maka ia bukan cinta. Sahabatku, cinta bukan tentang bertahan selama mungkin. Cinta adalah tentang ketenangan, tentang tumbuh, tentang dihargai, dan tentang dimuliakan. Jika sebuah hubungan mendekatkanmu pada Allah, membuatmu lebih jujur dan lebih damai, maka jagalah. Namun jika tidak, jangan takut untuk jujur pada diri sendiri. Jika suara ini menemani sunyimu, jika kata-kata ini menyentuh hatimu, silahkan klik like. Tulis di kolom komentar bagian mana yang paling kamu rasakan. Dan jangan lupa subscribe channel Hikmah Kehidupan, agar kita terus belajar tentang cinta, tentang ikhlas, dan tentang hidup. Semoga Allah menjaga hati kita dari cinta yang melukai dan menggantinya dengan cinta yang menenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.